Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Al-Ma'awanah Cidawolong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 dengan NIM 2481121018 di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini kami hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Ma'awanah Majalaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadid Naufal. Baik, bisakah kita mulai pelajaran kita hari ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana semuanya hadir pada kesempatan ini? Alhamdulillah hadir. Tidak ada yang sakit ya. Nah, jadi memang kita harus menjaga kesehatan. Kesehatan ini sangat penting sekali. Bagaimana kita mau belajar apabila diri kita sakit? Nah, jadi ada istilah aku sakit, apa artinya? Alhamdulillah, kalian mengetahui itu semua, maka kita harus menjaga kesehatan. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita seperti biasa rapikan dulu kalian masing-masing, kemudian siapkan buku pelajarannya dan perlengkapannya sehingga pembelajaran kita pada kesempatan ini berjalan sesuai yang kita harapkan. Saya dipahami? Ya. Oke. Selanjutnya silakan Adit untuk memimpin doa sebelum kita mulai kepada pembelajaran selaku KM di kelas ini. Silakan Adit. Baik, sebelum kita belajar, langkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Hayya 'alal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rafa'na bima Allahumma
Kemudian sebelum melanjutkan kepada pelajaran kita, alangkah baiknya supaya kita lebih konsentrasi lagi dan lebih fokus. Nah, ya, karena Bapak tidak mau ketika di dalam perjalanan pelajaran kalian tidak konsentrasi atau tidak fokus. Maka sebelumnya Bapak ingin mengadakan dulu ice breaking. Nah, ice breaking supaya sejauh mana konsentrasi kalian, ya, sejauh mana konsentrasi atau fokus kalian ketika belajar ini. Coba semuanya bisa berdiri, coba semuanya bisa berdiri. Semuanya tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Oke, tepuk tiga. Oke, tepuk satu, dua, tiga. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian, oke, bagaimana SDG-nya sudah cukup? Siap konsentrasi? Luar biasa. Silakan duduk kembali. Nah, pada kesempatan untuk pembelajaran saat ini adalah tujuannya Bapak berharap kalian semua mampu, ya, menganalisis kebudayaan masyarakat kita sebelum Islam. Ya, sekali lagi Bapak berharap kalian mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebagai apa? Sebagai inspirasi kita semua untuk berbuat positif, ya, dalam keseharian kita, untuk inspirasi berbuat positif seperti apa? Menepati janji, kemudian apa? Menghormati tamu, iya betul. Kemudian apa? Nah, itu ya, kami harapkan, Bapak harapkan kalian mampu menganalisis itu semua, ya. Kemudian untuk kriteria capaian tujuan pembelajaran, Bapak harapkan kalian mampu menyimpulkan nilai-nilai positif yang dapat dijadikan inspirasi seperti menepati janji, menghormati tamu, dan tentu berdiri. Sekarang sudah dilihat. Nah, pertanyaan dari Bapak, apa yang kalian ketahui tentang kebudayaan masyarakat
Oke, baiklah anak-anakku, selanjutnya setelah kalian menyimak dan memperhatikan dari video yang telah Bapak sediakan Ustaz. Nah, pertanyaan dari Bapak, bagian mana dari video tersebut yang membingungkan kalian atau menimbulkan pertanyaan? Ya, bagian yang mana yang kira-kira membingungkan kalian atau menimbulkan pertanyaan? Dan masalah utama yang kalian tangkap di dalam situasi tersebut kira-kira yang mana? Dari video yang sudah kalian perhatikan, kira-kira siapa? Iya, Yasir, silakan Yasir. Apa sih makna sebenarnya dari istilah jahiliyah dalam konteks sejarah masyarakat Arab sebelum Islam? Terus siapa yang pertama kali menyebut istilah jahiliyah? Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Yasir. Apa istilah makna jahiliyah, atau siapa yang menyebut jahiliyah pertama kali? Itu mungkin ya maksudnya ya. Siapakah yang pertama kali menyebutkan bahwa masyarakat Makkah sebelum Islam disebut jahiliyah? Oke, kita simpan dulu ya pertanyaan dari Yasin ini. Oke, yang lain kira-kira siapa yang mau? Oke, silakan. Apakah tidak ada perbaikan sama sekali pada kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Oke, luar biasa. Ini pertanyaan yang kedua dari saudari kita Arti. Tepuk tangan. Ya, terima kasih, luar biasa. Oke, pertanyaannya adalah apakah tidak ada kebaikan sama sekali di dalam kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Luar biasa. Oke, cukup Bapak dua pertanyaan saja mungkin ya pada kesempatan ini yang Bapak terima. Kemudian kita akan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut sama-sama dengan kita buat kelompok ya. Kita buat dua kelompok saja. Nah, untuk laki-laki satu kelompok dan untuk perempuan satu kelompok. Kemudian kalian cari dan identifikasi dari pertanyaan dua tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, untuk sekarang silakan kalian membuat kelompok masing-masing untuk memecahkan permasalahan dari pertanyaan tersebut. Dan sumbernya silakan kalian cari, baik itu dari internet atau dari buku paket atau dari informasi-informasi yang lain yang kredibel ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan Bapak perintahkan kalian buat dua grup dari kalian. Silakan. Baiklah, alhamdulillah kita sudah terbentuk dua kelompok ya, baik kelompok satu dan kelompok dua. Untuk pertanyaan dari saudara Yasin, Bapak serahkan untuk mencari jawaban sebanyak mungkin dari informasi-informasi yang kalian gali kepada kelompok satu ya. Dan untuk pertanyaan dari saudara kita Agni,
Games Indonesia lah. Boleh. Siap. Cari. Kalau saya nyari di buku aja lah. Sok, saya bisa dengan buku aja. Oke, siap. Tadi tuh pertanyaannya apa? Apakah ada kebaikan pada kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Ada kebaikan pada kebudayaan masyarakat Mekah. Teman-teman, gimana kalau kita nyari di web? Sok cari dulu. Tapi aku yang nulis, yang sebabnya juga yang Bagaimana kalian sudah dapatkan jawabannya masing-masing? Alhamdulillah. Nah, kemudian apabila kalian sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, setiap kelompok
Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah barusan kita sudah mempresentasikan dari setiap kelompok masing-masing, baik dari kelompok 1 ataupun dari kelompok 2. Dan alhamdulillah dua-duanya sangat luar biasa sekali ya. Untuk penguatan dari Bapak yang dari kelompok 1 bahwa yang pertama kali menyebutkan masyarakat maka sebelum Islam datang yaitu Al-Quran ya. Al-Quran yang pertama kali. Kemudian jahiliyah tersebut dimaknai oleh para ulama ya, seperti edukasi bahwa masyarakat tersebut berada di dalam kesesatan, kekufuran dan kegelapan, sehingga disebut dengan jahiliyah, baik itu dari sisi spiritual atau sosial dan kebudayaan ya. Nah itu luar biasa dari kelompok 1. Adapun dari kelompok 2 jadi tidak semata-mata Islam merubah kebudayaan tersebut secara total atau dengan menindasnya atau gimana, tetapi datangnya Islam ini luar biasa merubah atau menyempurnakan dari sikap atau perilaku yang buruk menjadi ke arah yang lebih baik ya, seperti yang tadinya terbiasa dengan melakukan perjudian atau mabuk-mabukan ya, atau menyembah berhala termasuk perbudakan dan yang lainnya. Nah itu kita Islam membawanya kepada arah yang lebih baik, dan tidak seutuhnya masyarakat maka itu buruk perilakunya, tapi dari mereka juga ada sisi baiknya, termasuk tadi yang disampaikan saudari Fani, yaitu perdagangan mereka sama pintar sekali dalam sisi perdagangan. Kemudian dari menepati janji, karena bagi mereka janji itu berhutang yang harus dipenuhi. Nah, kemudian menghormati tamu dan yang lain sebagainya. Itulah pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya, kira-kira siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan dari pelajaran yang kita pelajari saat ini? Kira-kira siapa? Ayo. Oke, silakan Syakira. Bagaimana Syakira? Kesimpulan menurut Syakira? Jadi penamaan jahiliyah sudah terdapat dalam Al-Quran. Dan di dalam jahiliyah juga terdapat dua kebiasaan, yaitu kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Lalu datangnya Islam itu untuk menyempurnakan kebiasaan-kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif tersebut. Luar biasa, tepuk tangan untuk Syakira. Jadi ada dua unsur ya, unsur positif dan unsur negatif. Nah, dan dalam Islam disempurnakan kebiasaan budaya tersebut. Oke. Untuk selanjutnya bentuk tausiah dari Bapak bagi kita semua. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa di dalam keseharian kita harus adanya perubahan, seperti yang tadi kita pelajari, yaitu Islam merubah kondisi yang buruk menjadi lebih baik. Nah, termasuk diri kita juga harus terus tiap hari memperbaiki diri kita sehingga lebih baik lagi ya di dalam kehidupan. Yang tadinya kita memiliki sifat atau perilaku buruk, kita berubah menjadi perilaku yang baik. Itulah kesempatan ini menjadi peringatan bagi kita semua.
Dan untuk selanjutnya adalah kira-kira bagaimana menurut kalian ya pengajaran pada saat ini, apakah baik atau bagaimana menurut kalian? Bagaimana kira-kira? Alhamdulillah Bapak, pada pembelajaran kali ini yang kami rasakan, yang khususnya saya sendiri sangat menyenangkan. Wah, luar biasa ya. Kita bisa menonton, berdiskusi dan juga mengimplementasikan atau apa namanya itu? Mempresentasikan hasil yang sudah kita cari, yang kita bahas gitu Pak. Khususnya saya juga tidak mengantuk kalau berdua. Luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan berbagi kalian asesmen. Silakan kalian buat tulis nama kalian masing-masing dan kerjakan tugasnya masing-masing ya. Silakan tinggal memilih jawaban yang menurut kalian benar. Baiklah, anak-anak, terima kasih banyak atas keaktifan kalian semuanya. Bapak perhatikan dari pertama sampai menjelang akhir ini, Bapak perhatikan kalian semua aktif dan sangat luar biasa sekali. Dan nanti kita bagaimana setelah itu, dari mulainya lahir Nabi kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah untuk merubah perilaku tersebut ya masyarakat. Nah, maka apakah dengan secara langsung menindas atau menyerang kaum Mekah ya yang berperilaku jahiliyah tersebut atau bagaimana? Nah, kita insya Allah akan bertemu kembali pada waktu yang akan datang, yaitu dengan materi pokok substansi atau strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah di Makkah. Nah, kita insya Allah akan pelajari